Sahabat Borneo, jumpa lagi dengan saya Ferdi dari Borneo Inspire Community. Nah, saat ini saya berada di sebuah lokasi di mana di pinggiran kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya. Nah, di sini masih menggunakan air permukaan sebagai air utama untuk cuci mandinya. Nah, pada episode kali ini saya akan mencoba membuat proses chemical yang sudah saya jelaskan pada video tentang penyaringan air permukaan. Bagaimana cara filterisasi untuk air permukaan? Sebelumnya saya mau menjelaskan beberapa contoh air permukaan. Yang pertama itu air sungai, ya, air sumur, ya bukan sumur bor ya, tapi air sumur gali ya biasanya. Air yang keruh, berkarakter air keruh ataupun pada umumnya air gambut. Jadi ini prakteknya. Oke, untuk langkah pertama saya akan mengambil sampel air untuk dicek kandungan TDS-nya dan pH airnya. Oke. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan hasil pH air dari air baku. Jadi ini pH airnya cukup bagus ya. Jadi ini kurang lebih 6 atau 6,5 dengan TDS-nya 271 ppm. Jadi tapi untuk TDS cukup tinggi ya dibandingkan dengan air permukaan. Tapi ya kita coba apakah pengobulan yang akan kita buat di kolam ini akan berhasil atau tidak. Kita kembali lagi jadi untuk pengolahan air permukaan ya, ini kita sebut sumur gorong-gorong ya kalau di sini ya. Jadi kedalaman ini kurang lebih 2 meter. Jadi kedalaman kurang lebih 2 meter. Jadi dengan ukuran gorong-gorong seperti ini ya, berdiameter 1 kali 2 ya, kurang lebih 1,5 kubik sampai 2 kubik maksimal isi air di dalam sumur ini. Nah, untuk membuat proses keobulan ya, saya menyiapkan pompa celup ini sebagai alat untuk bisa untuk mixingnya ya, untuk mencampur. Jadi sahabat Borneo dimanapun berada bisa menggunakan manual ya, menggunakan kayu atau apa untuk memixing, untuk mencampur air ini ya. Siapkan media untuk media penjernih, chemical penjernihnya. Di sini saya pakai PAC ya, PAC lokal ya, yang dijual di toko bangunan banyak. Ini PAC, dan saya menggunakan tambahan pH stabilizer ya, yang kami coba racik sendiri, yang cocok untuk kondisi air di seluruh Kalimantan Barat. Nah, untuk penggunaan PAC ya, itu tergantung dari jumlah ininya, debit airnya ya. Tapi kita coba dengan menggunakan sendok takar, sendok makan. Kita menggunakan ini, kita coba untuk takar 7 sampai 10 sendok makan PAC untuk 1,5 kubik sampai 2 kubik air. Oke. Kita lakukan prosesnya. Pertama kita akan menghidupkan pompa celup ya.
Jadi pompa celup sudah hidup, ini hanya untuk memutar air supaya air dapat terputar ya, untuk melakukan ukuran. Nah, jikalau air sudah terlihat ada putaran, ya kita mulai masukkan media penjernih, chemicalnya. Saya masukkan 5 sendok di awal ya. Ya, sambil menunggu kita bisa lihat ada perubahan dari permukaan air ini ya, mulai terbentuk seperti vlog ya, ada gumpalan-gumpalan ya, gumpalan-gumpalan seperti agar-agar tapi halus ya. Jadi ini itu akibat terjadinya proses kimia dari PAC ini. Ya, bisa dilihat ada vlog ya, vlog halus itu ya. Bisa terlihat ya. Oke. Nah, biasanya untuk menunggu hasil ini untuk bisa mengendap bisa beberapa jam, atau kalau kita mau lebih cepat kita harus pastikan pH airnya ini sangat kuat ya. Kita harus pastikan pH air yang ada di kolam sangat kuat. Jadi untuk memastikannya apakah masih seperti pH air ini atau tidak, kita akan pastikan, kita akan ambil. Kalau dia rendah, nah disitulah fungsi dari pH stabilizer, supaya mempercepat proses koagulannya, proses pengendapannya. Kita akan coba ambil untuk memastikan. Kalau pH-nya turun karena proses dari chemical ini, itu akan menghambat proses koagulan. Oke. Nah, dari warna yang tadi, yang sebelumnya tidak ada, mungkin ada sedikit perubahan, penurunan. Mungkin di sini sudah mulai 5,5 pH-nya. Ya, jadi ada penurunan. pH cukup kuat ya. Tapi karena kita ini sifatnya eksperimen, nah kalau seandainya kita mau menunggu dengan kondisi air seperti ini, mungkin perlu 6-10 jam. Ini baru terjadi jernih biasanya dengan ini. Tapi kalau kita perkuat pH air ya, itu akan mempercepat proses koagulannya ya. Stabilizer. Kita akan masukkan.
Saya masukkan 4 sendok pH stabilizer. Oke, setelah proses ini kita buat, kita harus ada masa menunggu, ya. Nah, kalau ini memang berhasil 1 jam sampai 2 jam, itu sudah terlihat kolam ini akan sangat berbeda airnya, ya. Nanti kita bisa buktikan. Oke. Oke, sahabat Borneo, setelah melakukan proses menunggu hasil keunggulan ya kurang lebih setengah jam. Jadi saya mau perlihatkan ini dari segi warna air baku sebelum diberi keunggulan. Dalam jumlah kecil ya sangat coklat ya. Ya kalau apalagi kalau jumlah besar ya. Nah, sekarang kita mau coba ambil ini bagian atas, tapi sudah ada pengendapan. Oke, sekarang kita coba bandingkan. Jadi bisa dibilang ini bisa berhasil ya. Jadi ini hasil keunggulannya ya. Ini air sebelum di keunggulan. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang saringan saja. Ya, jadi ini proses awalnya sudah berhasil dan ini dibuat langsung di dalam kolam. Ya, dibuat langsung di dalam kolam. Yang seharusnya tidak boleh dalam kolam, ya. Jadi kita mau apa ya? Kalau budget kita rendah atau untuk beli tong air yang minimal 1 kubik lah ya, untuk pemakaian 1 hari kita akan keluarkan kos yang lebih banyak. Ya kita coba eksperimen di kolam, tapi bisa berhasil, ya, bisa berhasil. Nah, setelah ini kita coba sedot airnya. Ya, kita coba sedot airnya dan kita coba lihat hasilnya ya. Nah, ada ini hasil air ya. Jadi kalau untuk air baku cuci mandi ya cukup bersih ya. Jadi bisa dibandingkan. Ini hasil air dan ini belum disaring. Oke, nah ini belum disaring. Nah jadi kalau disaring, nah kita lewatkan proses ya. Kalau di dalam proses penyaringan air permukaan itu kita melewati desinfektan, itu berguna klorin untuk menghilangin bau. Jadi kalau ini air masih terbau, masih ada bau tanah karena ini cuma 2 meter dan ada lumpur di dasar. Nah kalau kita dan ada bakteri karena tidak mengalir. Nah desinfektan sangat penting. Jadi air baku sudah kita dapat jernih. Kita beri desinfektan ya, lalu kita akan filterisasi lagi ya, dan kita netralisir pakai karbon aktif, dan setelah itu pasti air jauh lebih berkualitas daripada yang kita lihat saat ini. Di sini air sudah kelihatan jernih ya, sangat jernih, tapi belum bisa diminum ya. Kenapa? Karena air yang jernih belum tentu bebas bakteri, itu masalahnya. Sedangkan air minum itu harus memiliki 4 kategori. Kalau ini baru tidak, bau, rasa, dan warna,
bau, rasa banget dan bakteri. Jadi harus makanya harus ada filter air minum kalau hasil dari filterisasi ini mau diminum. Nah, lalu bisa juga digunakan untuk keperluan yang lain ya. Nah, hasil dari filterisasi air permukaan ini suatu sistem yang tidak bisa terlepas. Jadi pertama, air baku kita siapkan, air baku yang standar, tidak bisa sembarangan air baku juga karena kita yang memakainya kita sendiri sebagai manusia ya. Lalu yang kedua adalah ada chemical dan disinfektan, apalagi air dengan kekeruhan dan tingkat gabut yang tinggi, tidak bisa langsung dijernihkan hanya menggunakan filterisasi, tidak bisa. Nah, lalu kita harus menggunakan sistem sedimentasi, netralisasi, dan refreshing ini supaya air yang kita dapatkan sungguh-sungguh sangat bersih, sungguh sangat segar untuk digunakan. Ya. Jadi sahabat Borneo dimanapun kalian berada, kalau menemukan air dengan berkarakter gambut atau berwarna atau keruh, berbau, ya bisa dikonsultasikan dengan saya, dan jangan lupa untuk subscribe, untuk komen dan like dan share ke teman-teman yang mungkin memiliki pergumulan atau permasalahan air yang sama di seluruh Indonesia. Oke, semoga apa yang kami buat ini bisa membantu dan memberikan solusi bagi sahabat Borneo semuanya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.